Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Alina Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang hasil laporan kerja praktek saya yang saya laksanakan selama 1 bulan pada PT Concord Keramik Industri. Kemudian, judul yang saya ambil adalah implementasi bauran pemasaran pada PT Concord Keramik Industri. Alasan saya memilih PT Concord Keramik Industri adalah yang pertama, untuk memenuhi tugas kerja praktek saya. Lalu berikutnya yang kedua adalah karena PT Concord Industri Karawang ini perusahaan yang memproduksi keramik unggulan yang dipasarkan di Indonesia. Lalu dampak yang ditimbulkan pun bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar daerah Cimahi, khususnya Kabupaten Karawang. Lalu berikutnya adalah gambaran umum perusahaan. Berikut adalah logonya. Lalu profil perusahaannya, nama perusahaannya adalah PT Concord Industri, tahun berdiri 2011, alamatnya Jalan Raya Kosambi Curug, kilometer 38, Dusun Kebon Kacang, Dusun Cimahi, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaannya yaitu manufaktur, jumlah karyawannya 360 orang, dan produknya adalah keramik. Dan emailnya adalah sebagai berikut. Lalu sejarah singkatnya, PT Concord Keramik Industri ini dibuat pada tahun 2011, didirikan oleh perusahaan Mr. Lin Guang Min, terletak di Karawang Timur, Jawa Barat, Indonesia. Lalu produksi pertamanya itu adalah pada Maret 2015. Produksi pertamanya adalah lantai ukuran ubin 40 x 40 dan 50 x 50. Pada tahun 2016, mulai memproduksi untuk dinding ubin ukuran 25 x 40 dan 25 x 50. Pada bulan Juli 2018, jalur produksi ketiga dimasukkan ke dalam produksi untuk lantai produksi ubin ukuran 60 x 60 dan dinding ukuran tile 30 x 30. Pada 2017, sertifikat yang diperoleh pun dari SNI, ada ISO 9001 2015, SNI ISO 13006 2 0110 dan 2016 mendapatkan sertifikat Malaysia SIRIM. Lalu tujuan saya untuk melaksanakan kerja praktek ini adalah yang utamanya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat apabila diaplikasikan pada perusahaan. Lalu metodenya ini penulisannya, artikelnya menggunakan metode descriptive research dan terkait dengan pelaksanaan kerja praktik. Kemudian ada tinjauan pustaka, yaitu Grand Theory. Grand Theory ini adalah manajemen. Manajemen menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok-kelompok orang ke arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata. Dan beberapa definisi lainnya dari para ahli yang dapat disimpulkan atau dibuat sintesa bahwa manajemen itu adalah suatu kegiatan atau proses yang di dalamnya terdiri dari berbagai ilmu serta perencanaan yang saling berkaitan untuk mengatur sumber daya manusia agar bisa mencapai suatu tujuan bersama dalam suatu organisasi tersebut. Lalu berikutnya ada middle teorinya, yaitu manajemen pemasaran. Menurut Philip Coulter Armstrong dalam bukunya di tahun 2002 menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Nah, dalam penelitian yang sama, dalam bukunya yang beda tahun 2005, Kotler dan Keller, pemasaran merupakan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi yang baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan untuk mentransformasikan strategi pemasaran menjadi program pemasaran. Manajer pemasaran itu harus membuat
keputusan mendasar dalam hal pengeluaran pemasaran alatnya, alat pemasaran atau marketing mix, dan alokasi pemasarannya. Kemudian range teorinya yaitu marketing mix atau bauran pemasaran. Perusahaan itu harus menerapkan upaya dan energi ke dalam segmen-segmen pasar tersebut. Dari sudut pandang kompetitif, perusahaan harus mengembangkan strategi untuk setiap segmen yang dituju. Tujuan menunjukkannya apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dan strategi menunjukkan bagaimana cara mencapainya. Nah, agar tetap unggul di dalam persaingan tersebut, maka suatu perusahaan perlu membuat satu formulasi atau strategi bauran pemasaran yang tepat. Nah, setelah memutuskan strategi pemasaran yang tepat, secara keseluruhan, perusahaan itu harus siap untuk memulai merencanakan rincian dari bauran pemasaran tersebut. Nah, menurut ahli dalam bukunya Kotler 2001, bauran pemasaran tersebut merupakan seperangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan dan dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam pasar sasaran. Nah, bauran pemasaran itu adalah 4 komponen yang dapat memasarkan pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat atau distribusi, dan yang terakhir adalah promosi. Lalu hasilnya, pada PT Concord Ceramic Industry ini menggunakan 4P, 4 kombinasi marketing mix, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi untuk mencapai keberhasilan merebut hati para konsumennya. Yang pertama itu adalah produk. Produk PT Concord Ceramic Industry ini memiliki keunggulan dan juga memiliki banyak sekali macam-macam keramik ataupun jenis-jenisnya yang membuat para konsumen itu bisa memilih lebih banyak. Lalu berikutnya yang kedua adalah promosi. PT Concord Ceramic Industry ini melakukan promosi. Yang pertama, memiliki kantor pemasaran yang berada di Jakarta, di Ruko Mangga 2 Blok F7 12A Jakarta Pusat. Lalu yang kedua, memiliki website resmi, yaitu alamatnya adalah www.concordceramic.com. Nah, di dalam website itu juga para konsumen atau pelanggan bisa melihat elektronik katalog yang bisa diunduh pada halaman tersebut, dan juga dicantumkan kontak-kontak jika ingin memesan produk keramik dari PT Concord Ceramic Industry. Lalu yang ketiga, memiliki berbagai promosi melalui sosial media, terutama Facebook, Instagram, dan Google+. Lalu yang terakhir, pembukaan pameran-pameran hasil produksi yang salah satunya dilaksanakan di Jakarta, yaitu Keramika Jakarta 2019 Edition yang diadakan di Jakarta. Lalu kemudian selanjutnya distribusi. Yang ketiga, distribusi. Distribusi yang dilakukan PT Concord Ceramic Industry ini ada 3 pola. Nah, 3 polanya ini, yang pertama distribusi melalui distributor serta agen. Jadi PT Concord Ceramic Industry ini memiliki 50% hasil produksi keramik yang dijual melalui distributor atau agen-agen yang tersebar di 12 kota besar Indonesia. Nah, perusahaan ini mengirim keramik kepada distributor dan agen-agen tersebut. Kemudian, agen menjual barang keramik konsumen. Adapun cara pembayarannya, apabila keramiknya sudah terjual oleh distributor tersebut, maka akan diberi komisi sebesar 10% dari hasil penjualan tersebut. Lalu yang kedua adalah distribusi melalui kantor pemasaran. Konsumen yang datang langsung ke kantor pemasaran bisa langsung memilih dan juga langsung memesan pada staf pemasaran tersebut. Lalu melakukan pemesanannya dengan cara PO atau purchase order. Jadi barangnya dulu sampai baru bisa dibayar. Lalu yang terakhir adalah distribusi melalui website resminya, yaitu yang sudah tadi disebutkan pada websitenya. Bisa dan di situ dicantumkan nomor telepon dan juga emailnya untuk bisa memesan produk PT Concord Ceramic Industry tersebut. Setelah itu melakukan pembayaran melalui PO juga, purchase order.
Lalu yang terakhir adalah harga atau price. Penerapan harga barang-barang PT Concord Keramik Industri ini berdasarkan perhitungan dari biaya produksi, resiko ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Selain itu juga perusahaan juga memiliki rahasia dalam penetapan harganya yang hanya diketahui oleh konsumen dan juga pegawai PT Concord Keramik Industri agar bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Dan dapat disimpulkan juga di bawah pada PowerPoint bahwa harga sama dengan biaya produksi ditambah risiko dan keuntungan. Seperti itu hasil pembahasannya. Berikutnya adalah tugas-tugas yang dilakukan. Tugas-tugas yang dilakukan itu adalah membuat poster iklan, mempromosikan produk, mengarsipkan dokumen, menginput data, menerima fax, serta menggandakan dokumen. Lalu kemudian berikut adalah uraian pelaksanaan kerja prakteknya, yaitu tugas utama. Tugas utamanya yaitu yang pertama, mengiklankan produk melalui poster atau gambar yang diedit menggunakan Photoshop, yang kemudian diupload ke laman Facebook resmi PT Concord Keramik Industri. Lalu yang kedua, pencatatan barang hasil produksi yang sudah jadi, yang dilakukan di bagian gudang logistik. Kemudian disediakan dokumen untuk pengecekannya yang sudah disediakan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah setelah itu menyusun lalu menginput data tersebut, barang-barang pengecekan yang sudah jadi tersebut ke dalam Microsoft Excel. Lalu kemudian tugas pendukungnya. Tugas pendukungnya ini yang pertama menyusun invoice yang sudah diarsipkan. Bukti-bukti invoice-nya itu jadi disusun sesuai tanggal. Setelah itu dilubangi menggunakan pelubang kertas, lalu kemudian dimasukkan ke dalam order. Lalu yang kedua adalah menggandakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan para pegawai PT Concord Keramik Industri. Jadi saya membantu menggandakan dokumen-dokumennya agar bisa mempermudah para karyawan dalam melaksanakan kerjaannya. Lalu yang ketiga adalah menerima fax email. Faxnya ini macam-macam. Ada yang surat invoice-nya atau juga ada tagihan-tagihan listrik dan lain-lainnya. Lalu berikutnya ada permasalahan. Permasalahannya menurut saya adalah PT Concord Keramik Industri ini masih menggunakan 4P. Yang mana 4P ini bila dibandingkan dengan strategi promosi pemasaran yang ada sekarang sudah sangat tertinggal zaman. Dan solusinya, para manajer segera melakukan evaluasi agar bisa ditingkatkan menjadi 7P. Lalu berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya menurut saya, strategi bauran pemasaran yang dilakukan oleh PT Concord Keramik Industri ini yang 4P cukup efektif untuk bisa mempertahankan produknya agar menjadi produk yang terbaik dan juga bisa meningkatkan volume penjualannya. Lalu saran saya adalah PT Concord Keramik Industri ini segera melakukan strategi bauran pemasaran 7P agar bisa memperluas jaringan pemasaran dan juga bisa mencakup konsumen lebih banyak lagi. Lalu berikutnya ada daftar pustaka yang dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian ada foto-foto kegiatan yang saya laksanakan selama di PT Concord Keramik Industri. Itu yang pertama adalah saya di meja kerja saya di bagian logistik pemasaran. Lalu berikutnya ada foto saya bersama Bapak Ropika, bagian logistik pemasaran juga yang membimbing saya di lapangan bersama dengan Ibu Sari agar bisa melaksanakan proses pelaksanaan kerja praktek dengan baik. Lalu juga ada foto-foto kegiatan saya ketika di bagian gudang logistik yang sedang melakukan pengecekan. Baik, sekian pemaparan informasi yang dapat saya sampaikan pada pelaksanaan tugas kerja praktek yang saya laksanakan pada PT Concord Keramik Industri. Apabila ada kesalahan atau juga kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Dan juga apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan pada sesi kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.